فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ustaz yang mendengar bahwasanya sebagian kaum muslimin membolehkan mengungkap aib pemerintah dengan dalil bahwasanya Allah menghabarkan dalam Al-Quran keburukan Fir'aun. Bagaimana pendapat Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilarang di dalam syariat Islam itu adalah mengabarkan keburukan pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu. Jelas ya? Jadi ada pemerintah sedang berkuasa, dia terangkan ini pemerintah begini dan begini, itu dilarang dalam syariat. Tapi kalau dia sudah berlalu, terus diceritakan tentang kezaliman sebagian mereka untuk dihindari, untuk diambil pelajaran dari bahayanya, maka itu tidak ada masalah. Jadi dibedakan antara dua hal. Ya, Firaun itu kisah umat yang telah lalu. Tapi bersamaan dengan itu, kalau dia mengambil dari kisah Firaun, di kisah Firaun itu ada hal-hal yang dilanggar oleh mereka. Ya, ada hal-hal yang dilanggar. Dan ini faedah yang bagus ya, diterangkan oleh guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam sebuah potongan video. Saya pernah bagikan ke beberapa ustadz-ustadz, dan alhamdulillah tersebar bagus pemahaman itu. Jadi Syekh mengambil istimbat yang sangat detail sekali dan indah ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, hendaknya kalian berdua wahai Nabi Musa dan Nabi Harun berucap kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun. Barangkali dia mau mengingat atau dia takut. Ini Fir'aun dengan segala kesombongan dan kecongkakannya serta kezalimannya. Bersama dengan itu Allah perintah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk apa? Untuk berucap dengan kalimat yang lemah lembut. Terus ucapan Nabi Musa dan Nabi Harun, perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun itu kepada Fir'aun langsung di depannya. Ya. Bukan pergi teriak-teriak di jalan di sana, atau dijadikan mimbar Jumat sebagai pelampiasan. Bukan di situ tempatnya, tapi datangi orangnya. Nah, itu baru benar, itu baru penasihat. Nah, itu dalam syariat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan, fala yubliha alaniya, wal ya'khudh bi yadihi, wal yakhlu bihi." Dalam sebuah riwayat, "Wal yansahu sirran, fa in qabila minhu fadak, wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Hendaknya dia pegang tangan pemerintah itu, dia berduaan dengannya. Kemudian dia nasihati secara pribadi. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Nah, itu pedoman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi masa sekarang ini orang-orang itu kalau dia sudah ada hawa nafsu di dirinya, di kepalanya itu sudah terukir sebuah pemahaman, biasanya dia cari dalil-dalil yang bisa membenarkannya. Biasanya begitu. Ya. Apa dalilnya boleh khuruj? Bikin dulu, yang penting khuruj bagus dulu. Baru cari ayat-ayat. Oh, ini ada ayat bagus ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat, dikeluarkan. Nah, ini khuruj ini. Keluarkan.
Ya kalau gayanya cari-cari yang dikeluarkan, kenapa dia tidak baca ayat tentang penduduk neraka, wa ma hum bikharijina minha. Mereka tidak keluar dari neraka selama-lamanya. Ada lagi yang membolehkan berpartai-partai. Wal takum minkum ummatan wahidah. Apa namanya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya kalian menjadi satu umat. Nah, ini dalil berpartai katanya. Yang dia bikin dulu bagus, nanti kita carikan dalil. Ini dari dasarnya keliru cara. Dan itu letak kesesatan orang-orang yang sesat sepanjang sejarah. Dia tidak membangun pemahaman agama dari Al-Quran dan Sunnah. Orang itu membangun pemahaman agamanya dari mana? Dari ayat, dari hadis. Dari situ dia simpulkan. Kalau ini tidak, bikin kesimpulan dulu. Nanti setelah itu baru cari dalil. Apa yang bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi kerusakannya di dalam pendalilan. Akhirnya berucap atas Allah tanpa ilmu. Jadi kalau dia berdalil seperti itu tadi, itu lancang terhadap Allah, lancang terhadap Al-Quran, berdalil dengan hal yang tidak pernah dipahami oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya.